Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amira Balkis dengan NIM 200591117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi akan mempresentasikan hasil resume saya di minggu keempat, yaitu tentang strategi dan teknik dalam komunikasi. Nah, sebagaimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Susi Evanita. Nah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita akan mulai ke videonya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi dalam berkomunikasi. Jadi, strategi komunikasi menurut Suganda Priyatna dan Elvanaro Ardianto, mereka menjelaskan bahwa ada 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Yang pertama itu adalah bagaimana pemahaman terhadap proses komunikasi. Jadi, artinya di sini adalah bagaimana si perusahaan mampu menempatkan diri sebagai komunikator dan juga bagaimana perusahaan mampu menyampaikan atau menyusun pesan tersebut sehingga pesan itu dapat dipahami dan mudah dimengerti apa tujuan yang ingin disampaikannya. Yang kedua adalah penggunaan pikiran atau good thinking. Nah, dalam berkomunikasi itu tidak selalu dalam bentuk komunikasi massa. Ada juga yang komunikasi bersifat komunikasi persona ataupun dalam berkelompok. Nah, dalam mengomunikasikan tersebut, si komunikator itu harus memikirkan terlebih dahulu apa pesan yang ingin disampaikannya. Gunanya apa? Gunanya agar pesan atau komunikasinya itu dapat terarah. Yang ketiga yaitu memahami bahasa. Artinya di sini bagaimana si komunikator bisnis mampu menggunakan atau memilih bahasa yang tepat dalam berkomunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh si komunikannya. Yang keempat yaitu kejelasan pesan atau disebut juga dengan clearness. Artinya di sini bahwa komunikator bisnis dalam menyampaikan pesannya harus dapat disampaikan dengan baik dan harus jelas dalam menyampaikannya. Selain itu, kalimat yang digunakan juga harus mudah dipahami dan dalam penyampaiannya harus disampaikan secara utuh. Gunanya apa? Agar mengurangi risiko ketidakpahaman pemaknaan. Yang kelima, daya persuasi atau persuasiveness. Artinya, kalimat-kalimat yang digunakan saat berkomunikasi harus kalimat yang mampu membujuk. Tujuannya untuk dapat meyakinkan serta menarik minat dari si lawan bicara kita tersebut. Yang keenam, kelengkapan pesan atau completeness. Dalam menyampaikan pesan itu harus secara lengkap dan juga harus secara utuh. Karena kelengkapan dapat membuat komunikasi dikategorikan sebagai komunikasi yang efektif dan juga clear. Yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah keinginan baik atau itikat baik. Sebagai komunikator yang baik, maka kita harus memiliki keinginan dan juga etika yang baik saat mengomunikasikan pesan. Karena ketika kita mampu mengomunikasikan pesan dengan etika yang baik, maka pesan yang akan kita sampaikan juga akan semakin efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait teknik dalam berkomunikasi. Nah, di sini saya membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama, si komunikator harus memastikan bahwa mereka mengucapkan pesan itu secara jelas dan tidak bermakna ganda. Lalu yang kedua, si komunikator harus memastikan bahwa mereka berbicara secara tegas dan tidak terbelit-belit. Dan yang ketiga, si komunikator harus memahami betul siapa lawan bicaranya. Serta yang terakhir yaitu yang keempat, komunikator harus mampu mengendalikan noise atau gangguan-gangguan yang ada. Nah, kemudian komunikator juga harus mencari umpan balik atau feedback dari si komunikan untuk mengetahui apakah informasi atau pesan yang disampaikan itu dapat diterimanya. Contohnya dapat dilakukan dengan cara bertanya kepada si komunikan ataupun meminta komunikan untuk menyampaikan kembali pesan yang sudah disampaikan oleh si komunikator tadi. Nah, dengan adanya beberapa teknik dan juga strategi dalam berkomunikasi ini, diharapkan saat berkomunikasi hambatan-hambatan yang ada itu mampu diminimalisir. Baiklah, itu dia resume yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.